Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Sabrina dari kelas 12 IPA 11. Saya akan menjelaskan materi tentang sintesis protein. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Sintesis protein memiliki 3 aspek penting dalam mekanismenya, yaitu lokasi berlangsungnya sintesis protein pada sel, mekanisme berpindahnya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintesis protein, dan mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah membentuk protein-protein yang spesifik. Tahap sintesis protein. Sintesis protein memiliki 2 tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Tahap transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. 2. Tahap translasi. Tahap translasi merupakan sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Proses transkripsi. RNA polimerase merekat pada molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari double helix membuka. Proses transkripsi memiliki 3 proses, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses transkripsi pada inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Proses transkripsi elongasi, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3, sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Proses transkripsi terminasi. Transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Berikut merupakan cara proses dari transkripsi. Yang pertama, proses inisiasi. Pada gambar yang telah disediakan di slide ini, perumpamaannya bahwa ini adalah rantai garis DNA. Dan DNA punya rantai yang ganda yang saling sambung menyambung. Nah, pada bagian ini namanya itu adalah bagian promoter, atau bisa disebut juga dengan bagian titik awal dari suatu transkripsi. Nah, pada tahap inisiasi ini ada enzim, namanya enzim RNA polimerase. Lalu, enzim ini akan menempel pada bagian promoter, lalu enzim ini akan membuka ikatan pada DNA sehingga ikatannya terlepas. Nah, seperti gambar yang ini. Ini RNA-nya, ini DNA-nya sudah terbuka. Tadinya kan DNA-nya masih tersambung seperti ini. Lalu karena adanya aktivitas RNA ini, maka DNA-nya terbuka. Nah, yang kedua oleh proses tahap elongasi. Enzim RNA polimerase ini membentuk mRNA dari cetakan DNA template. Nih, cetakan yang ini. Lalu template ini akan jadi cetakan yang
yang digunakan untuk membentuk mRNA. Jadi enzim polimerase ini akan berjalan di sepanjang rantai DNA untuk membuka rantai DNA tersebut sedikit demi sedikit. Lalu akan terbentuklah mRNA ini dari salah satu cetakan rantai DNA. Rantai DNA yang udah dicetak itu namanya rantai template. Nah, kita masuk kepada proses transkripsi yang terakhir, yaitu terminasi. Nah, pada gambar ini, enzim RNA itu mencapai pada tempat yang disebut terminator. Ketika RNA itu sampai, maka terminator menandakan bahwa itu sudah dari akhir dari proses transkripsi. Setelah sampai, terminator mRNA-nya akan dilepaskan, lalu enzim RNA polimerase itu tidak akan bekerja lagi dan sudah dilepas oleh DNA, dan itu semua sudah berpisah. Nah, seperti itulah proses tentang tahap transkripsi. Kemudian kita akan masuk kepada tahap proses translasi. Proses translasi ini seperti proses transkripsi, itu memiliki nama-nama yang sama, memiliki nama tahap yang sama. Oke, tahap awal atau tahap inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan start codon atau AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Nah, tahap ini akan dimulai dari subunit ribosom yang kecil yang berikat kepada mRNA. Unit kecil ini akan bergerak dari angka 5 ke angka 3. Ketika sudah bertemu dengan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metonin, tRNA yang membawa asam amino metonin ini dan antikodon UAC akan merekat pada mRNA. Lalu ketika tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar juga akan terikut pada ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi pada tahap ini, pada proses translasi ini. Lalu kita masuki ke tahap kedua, yaitu tahap memperpanjang rantai atau elongasi. Tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca satu kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Maaf, gambarnya sedikit kecil. Yang pertama, kehadiran amino asil RNA mengikat kodon pada ribosom. Kehadiran amino asil RNA ini mengikat kodon pada ribosom. Ini asam amino polipeptidanya. Kemudian, ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk. Nah, ribosomnya ini mengkatalisiskan pembentukan ikatan pada peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya sudah terbentuk. Maka terjadilah bentuk gambar yang seperti ini. Kemudian,
Kedua RNA bergeser ke arah ujung ribosom bersama-sama dengan rantai RNA-D. Nah, rantai kedua RNA-nya ini, RNA-T-nya ini bergeser ke arah ujung ribosom samaan dengan rantai RNA-D. Dan kita memasuki ke tahap terakhir, yaitu tahap terminasi. Ini adalah tahap di mana polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop codon UAG, UAA, atau UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Nah, di sini stop codonnya. UAG, UAA, atau UGA. Ribosom mencapai codon terminasi pada untai RNA-D. Ribosomnya sudah mencapai ke codon terminasi pada untaian RNA-D. Lalu terbentuklah faktor pelepasan. Nah, polipeptidanya ini sudah lepas dari ribosom karena polipeptidanya ini berlepas dari ribosom dan polipeptidanya sudah bebas. Kemudian setelah polipeptidanya sudah lepas dari ribosom dan polipeptidanya sudah terbang bebas kemana, jadi dari subunit ribosom dan komponen lainnya terpisah-pisah. Nah, seperti untaian RNA-D ini kan sudah terlepas juga. Ini subunit ribosom besar juga sudah terlepas dan subunit ribosom kecil juga sudah terlepas. Maka komponen lainnya juga terlepas atau terpisah karena polipeptidanya sudah lepas dari ribosom dan ia sudah bebas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang dapat dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.